Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, murah-murah rezekinya. Terima kasih selalu setia mengikuti Football United yang ringan amatiran ini ya, informasi-informasinya, ngobrol ringannya juga. Eh, Sekarang gue ingin membahas tentang sebuah artikel dari media yang gue percaya kredibel, yaitu adalah The Athletic, ditulis oleh beberapa penulis di sana yang memberikan sebenarnya ini informasi ya mengenai perkembangan transfer dari beberapa pemain. Ada Lionel Messi, Harry Kane, Jude Bellingham, Pulisic. Gua sortir ke pemain-pemain yang ada nama Manchester United-nya di sana. Oke, dari beberapa nama tersebut, nama pertama yang ada kaitannya dengan Manchester United adalah James Maddison. Masa depan dari James Maddison ini tidak jelas dengan Leicester City. Gelandang 26 tahun ini memiliki 1 tahun kontrak tersisa. Dan tentu saja saat ini Leicester ini kan sudah degradasi ya ke Championship. Apakah musim panas ini akan pindah dari Leicester? Disebutkan Newcastle, Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal. Semua ini dihubungkan dengan pemain internasional Inggris ini di masa sebelumnya ya. Dan bisa saja ada perkembangan lainnya mengenai James Maddison. Hanya saja dari The Athletic disebutkan kalau harga dari gelandang ini ya, pemain tengah adalah 40 juta pounds. Sekitar 50-an juta euro. Dan ada banyak klub yang sudah mendekati gelandang ini. Dan Leicester ini bisa saja memicu perang harga. Karena nampaknya sang pemain pun juga tidak akan stay di King Power Stadium. Degradasi ke Championship, kontrak tersisa 1 tahun. Leicester sendiri tidak memberikan tawaran perpanjangan ataupun memproses sebelumnya, sehingga mungkin sang pemain juga merasa dalam tanda kutip klub sudah tidak menginginkan lagi, sehingga peluang dia cabut di musim panas ini menurut gue sangat besar sekali. Nah, apakah Manchester United akan mendatangkan James Maddison? Karena Manchester United juga mencari gelandang tengah ya kan. Saat ini tentu saja nama yang paling kencang disebutkan adalah Mason Mount, dan juga ada gelandang lain, Adrian Rabiot, itu kan juga termasuk yang disebutkan. Apakah James Maddison? Gue melihat James Maddison tentu saja gelandang flamboyan dengan teknik yang bagus, sudah ditunjukkan di beberapa musim di Leicester. Hanya saja musim ini memang bersama dengan pemain gelandang lainnya ya, seperti kayak Yuri Tillmans, ini kan tidak mampu mengangkat Leicester sehingga bisa lolos dari degradasi. Kenapa? Menurut gue salah satu faktor terbesarnya adalah ketidakjelasan masa depan dari para pemain. Di mana Leicester bisa dilihat ya, daftar pemainnya tuh sangat banyak sekali pemain yang menyisakan 1 tahun tersisa kontraknya dengan masa depan yang nggak jelas. Dan tentu saja pemain ini manusia, mereka juga butuh kejelasan sehingga konsentrasinya tidak sebagus musim-musim sebelumnya. Ini juga menurut gue yang memberikan kesulitan ya, bahkan tantangan yang sangat besar bagi Brendan Rodgers di musim ini untuk bisa mengangkat Leicester seperti musim-musim sebelumnya. Ini menurut gue sangat luar biasa karena Leicester di musim-musim sebelumnya ini berada di posisi papan tengah bahkan cenderung ke atas ya kan, tapi musim ini sangat jeblok sekali. Balik lagi, James Maddison apakah menjadi salah satu gelandang yang bisa mengisi pos di lini tengah Manchester United? Gua melihat sih iya ya, dia punya kualitas di sana, hanya saja ya mental dan juga karakternya. Apakah dia bisa menyatu dengan pemain-pemain lain? Karena secara kapasitas gua melihat James Maddison bisa sih menempati gelandang tengah dari Manchester United, walaupun bukan kualitas yang menurut gua, jujur ya, menurut gue bukan kualitas yang terbaik sih. Gue melihat masih banyak gelandang yang punya kualitas lebih tinggi lagi dari James Maddison, yang punya kapasitas ataupun juga kualitas mengangkat nih permainan Manchester United utamanya di lini tengah. Dan juga harganya menurut gue pembukaan di 40 juta pounds itu juga terlalu tinggi untuk pemain James Maddison. Tapi Sobat Football United kalau punya pendapat lain bisa drop di kolom komen. Oke. Nama lainnya adalah Declan Rice dari bulan Desember. West Ham ini nampaknya berencana untuk melepas ya Declan Rice. Declan Rice telah menolak tawaran kontrak baru dan siap untuk tantangan baru. Nampaknya akan diputuskan ya setelah final Conference League. Dikabarkan West Ham ini menghargai sang pemain dengan harga 100 juta pounds. Ini sangat tinggi sekali. Manchester United disebutkan sudah sangat lama ya mengikuti Declan Rice.
termasuk juga di beberapa jendela transfer yang lalu. Tapi rekrutmen staff ini tidak atau gagal memasukkan tawaran kepada klub. West Ham tentu saja posisinya tetap sama kalau dia ini sebelumnya tidak untuk dijual. Namun bisa saja situasinya berbeda musim panas ini, tapi harga ya nampaknya akan jadi masalah. Dan nampaknya prioritas dari Erik ten Hag ini akan berada di tempat lain yang pemain untuk didatangkan di Old Trafford. Declan Rice gue suka, ini gelandang luar biasa, masih muda, karakternya oke, baik itu di tim nasional Inggris maupun juga di West Ham. Dia betul-betul menjadi menurut gue mesin utama dari West Ham. Salah satunya punya kemampuan yang sama baiknya, bertahan, menyerang, transisi juga bagus, ya kan? Dia fight juga. Hanya saja kualitasnya menurut gue bagus lah. Intinya dari sisi kualitas Declan Rice ini bagus. Hanya saja permasalahannya ada di harga 100 juta. Itu siapa yang bisa menebus ya? Gue nggak yakin Manchester City akan bergerak karena sudah punya beberapa gelandang juga. Walaupun kemungkinan itu tetap saja terbuka. Newcastle menurut gue juga punya peluang untuk mendatangkan Declan Rice. Arsenal dikabarkan juga salah satu tim yang terdepan. Tapi Manchester United dengan prioritas utama di tempat lain ya, di posisi lain seperti tadi disebutkan, nampaknya harga 100 juta itu terlalu tinggi untuk posisi gelandang sih. Nama lain tentu saja Harry Kane. Harry Kane ini telah mengatakan sangat sedikit tentang masa depannya ya. Dan dia selalu bersikeras kalau fokusnya ada di Tottenham saat ini. Dan akan duduk bersama dengan Chairman Daniel Levy di musim panas. Kapten dari tim nasional Inggris ini intinya masih belum jelas situasinya bagaimana. Dan dia juga mengatakan mengenai klub ya, dia tidak happy dengan apa yang terjadi dan butuh banyak perubahan. Dan dia dikabarkan juga akan berbicara dengan Daniel Levy mengenai klub. Dan tentu saja mendatangkan Harry Kane ini akan tergantung berapa banyak uang yang akan digelontorkan. Manchester United sangat-sangat tertarik untuk mendatangkan Harry Kane. Dan disebutkan juga Real Madrid akan bergabung untuk mengejar ya, dan dengan situasi Karim Benzema ini cabut. Masalah lainnya adalah Tottenham Hotspur tentu saja tidak ingin kehilangan Harry Kane. Khususnya tidak untuk kehilangan ke tim Premier League lainnya. Nah, musim panas tahun depan Harry Kane ini akan free agent, bebas kontrak, dan tentu saja memiliki power atau kekuatan tentang masa depannya. Ini sudah sering gue singgung kalau masa depan dari Harry Kane ini akan ditentukan oleh Harry Kane sendiri. Tottenham Hotspur hanya bisa memberikan penawaran-penawaran saja, tapi kalau mereka tetap bersikeras menahan Harry Kane, seandainya Harry Kane tidak ingin stay di Tottenham Hotspur Stadium di London Utara, ya mereka akan kehilangan Harry Kane dengan gratisan. Dan tentu saja ini akan sangat menentukan ya masa depan dari Harry Kane. Dan sampai dengan saat ini tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi di musim panas nanti. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano juga menyebutkan kalau Real Madrid ini mengincar Harry Kane walaupun belum ada pembicaraan secara formal dengan Tottenham Hotspur. Manchester United, Erik ten Hag melihat sosok Harry Kane ini sebagai striker ideal. Dan pendapat gua pun juga demikian ya. Harry Kane ini dari beberapa nama yang beredar, striker Manchester United, Harry Kane menurut gua adalah pemain yang paling sempurna jika dibandingkan dengan nama-nama lain itu tadi. Hanya saja permasalahannya ada di Daniel Levy, dan ini bisa saja memicu ya proses yang bertele-tele yang panjang juga. Salah satu faktor terbesar tentu saja harga dari Harry Kane itu sendiri. Karena gue menilai kalau seandainya memang Tottenham Hotspur ini akan melepas, tentu saja mereka butuh menggantikan Harry Kane dengan striker premium lainnya yang bisa jadi harganya mahal. Dan di samping itu juga bagaimana situasi yang tidak jelas di Tottenham Hotspur sampai dengan saat ini ya kan, kabarnya dia akan mendatangkan pelatih Glasgow Celtic saat ini ya kan. Apakah diskusinya nanti dengan Harry Kane bisa meyakinkan sang pemain untuk gue akan stay lebih lama lagi di Tottenham Hotspur, atau justru sebaliknya, justru memastikan gue akan cabut saja. Dan ini menurut gue akan sangat menarik untuk diikutin ya, saga dari Harry Kane di musim panas nanti. Karena ada dua tim yang sama-sama besar dengan keunggulan masing-masing. Harry Kane kalau stay di Liga Inggris bersama dengan Manchester United punya kesempatan untuk
lebih memecahkan rekor-rekor lainnya, ya kan? Salah satunya pencetak terbanyak di Premier League. Tapi kalau dia pindah ke Real Madrid, tentu saja dia punya peluang untuk mendapatkan trofi. Karena Real Madrid ya di La Liga memiliki peluang yang besar menurut gua musim depan. Di Liga Champions pun juga demikian. Nggak pasti dapat trofi, tapi menurut gua peluang itu besar. Dan juga mungkin juga di Copa del Rey ya, sehingga bisa saja Harry Kane juga melirik pilihan tersebut. Tapi dari sisi Manchester United juga harus siap nih mencari alternatif karena tidak ada pilihan lain selain mendatangkan striker premium untuk musim depan. Apakah itu Harry Kane ya sebagai buruan utama, pemain yang paling ideal, ataupun juga pemain yang berada di prioritas selanjutnya. Karena Manchester United butuh nih. Wout Weghorst akan cabut, Anthony Martial, ya is Anthony Martial ya kan, gua nggak tahu, kemungkinan akan cabut juga, dan sehingga Manchester United ini butuh pemain di posisi depan. Nama lainnya ada Harry Maguire. Harry Maguire tentu saja ini diharapkan bisa membuat penjualan yang menyediakan dana untuk Erik ten Hag ya. Dan diharapkan akan mendapatkan angka yang signifikan, uang yang signifikan. Tentu saja sebelumnya dia sebenarnya adalah kapten dari Manchester United, walaupun sekarang ban kapten itu lebih sering digunakan oleh Bruno Fernandes. Dia telah bermain 1.593 menit untuk Manchester United ya. Dan musim ini, dan ini sangat berbeda jauh dengan musim sebelumnya di mana dia bermain 3.169 menit. Hampir 50% ini perbedaannya. Masa depannya akan ya menjadi agenda setelah musim ini selesai. Harry Maguire 30 tahun saat ini telah atau sedang melalui masa-masa sulit ya. Walaupun demikian, dia tetap mendapat kepercayaan dari pelatih tim nasional Inggris Gareth Southgate. Dia memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya. Dan di harga market ini percaya kalau dia ini valuasinya ada di 40 juta pounds. Wow, 40 juta pounds. Kalau Manchester United berhasil menjual Harry Maguire dengan 40 juta pounds, ini betul-betul prestasi yang luar biasa bagi manajemen Manchester United. Dengan apa yang terjadi dengan Harry Maguire ya, artinya bermain dengan menit bermain yang jauh sekali dibandingkan dengan musim sebelumnya, bagaimana penampilan kualitasnya di level klub dengan Manchester United. Kalau seandainya, dan juga usia dari Harry Maguire yang sudah 30 tahun, kalau seandainya Manchester United bisa menjual Harry Maguire dengan angka 40 juta, menurut gua manajemen John Murtough, Richard Arnold luar biasa pekerjaannya. Dan tentu saja gaji dari sang pemain karena ini cukup tinggi ya, 190.000 pounds per pekan. Ini sangat tinggi sekali. Ya kita lihat saja bagaimana Harry Maguire, gue sering singgung ya kan, untuk ya oke lah, gue tahu banyak yang ingin Harry Maguire ini tidak lagi di Manchester United. Yes gue sepakat itu, tapi melepas Harry Maguire itu juga merupakan tantangan yang besar loh. Ini tidak mudah. Transfer fee-nya berapa ya kan, lalu juga gajinya tentu saja akan jadi negosiasi yang sangat alot bagi tim yang ingin mendatangkannya. Jadi 2 faktor ini saja sudah merupakan tantangan yang sangat besar. Dan kita lihat saja kan seperti apa. Ada beberapa pendapat yang mengatakan sudah lepas saja secara gratisan, bayar saja kompensasi. Nggak, menurut gue itu nggak wise ya. Karena ya Manchester United akan mengeluarkan uang dalam tanda kutip dengan jumlah besar yang seharusnya itu bisa untuk mendatangkan pemain lain sih. Menurut gue sih demikian. Dan mungkin kalau di game itu sangat biasa, tapi manajemen tentu saja punya perhitungan ya. Dengan memberikan 10 juta kompensasi itu sudah sangat besar sekali angka tersebut untuk cuma-cuma dalam tanda kutip ya kan. Dan ya melepas dengan harga yang pas menurut gue itu tantangan yang besar bagi manajemen tahun ini. Dan nama terakhir tentu saja Mason Mount. Mason Mount ini dikabarkan pemain yang juga sudah berkembang dengan Chelsea, dipercaya sudah memainkan game terakhirnya bersama dengan Chelsea. Lalu pembicaraan kontrak perpanjangan ya, ini juga gagal. Dan beberapa klub baik itu domestik maupun luar negeri, termasuk Arsenal, Liverpool, Juventus, Bayern Munchen, ini berminat untuk mendatangkan Mason Mount, walaupun Manchester United ini adalah favorit nomor 1 untuk bisa memenangkan perburuan ini. Sumber dari The Athletic mendapat informasi kalau Manchester United ini sebenarnya berencana untuk mendatangkan 2 pemain musim panas ini, dan 2 pemain ini diharapkan bisa datang awal ya, sebelum pre-season bulan depan.
Mason Mount salah satunya yang diharapkan bisa datang sebelum preseason ini mulai. Diskusi sudah dimulai ya. Sudah mulai nih antara Manchester United dengan Chelsea. Diskusi pembicaraan sudah mulai, walaupun biaya transfer sampai dengan saat ini adalah menjadi poin besar di antara keduanya. Pemain 24 tahun ini memiliki 12 bulan tersisa di kontraknya dan Chelsea menghargai dia ini 70 juta pounds. Manchester United menolak untuk membayar uang sebanyak itu, ya menurut gue terlalu tinggi kalau angkanya 70 juta. Tapi Chelsea juga bisa jadi ini bagian dari strategi negosiasi ya kan dari Chelsea. Kita lihat saja apakah berapa harga yang akan turun ya. Karena menurut gue Chelsea akan sangat rugi kalau mereka terus menahan Mason Mount sampai dengan musim depan. Ada financial fair play, lalu juga mereka akan kehilangan Mason Mount dengan gratisan. Dan menurut gue ini merupakan kerugian double bagi Chelsea. Financial fair play tentu saja karena musim lalu kan mereka sudah mengeluarkan banyak budget ya kan untuk mendatangkan pemain, dan musim ini menurut gue juga harus diimbangi dengan melepas pemain untuk mendapatkan income, dan salah satunya tentu saja ada Mateo Kovacic ya yang nyaris ke Manchester City kabarnya, dan juga Mason Mount ini. Menurut gue mungkin ini hanya bagian dari strategi negosiasi, itu bisa saja. Tapi gue sangat optimis ya, mudah-mudahan Mason Mount bisa datang ke Old Trafford dengan cepat. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United news update tadi. Terima kasih ya untuk like-nya, subscribe-nya, memberikan gue semangat betul. Semoga Sobat Football United suka dengan berita-berita seperti ini. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.